Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 8 Oktober 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Warga sebut sedimen tanah memenuhi saluran drainase jadi penyebab banjir di Jalan Insinyur M. Putuhena. Saluran drainase di Jalan Insinyur M. Putuhena sangat memprihatinkan. Pasalnya drainase yang seharusnya berfungsi sebagai jalan air, kini ini menyebabkan jalan ini menjadi banjir setiap diguyur hujan dalam waktu beberapa jam saja. Menurut hitungan Google Maps, drainase yang mengalami endapan sedimen sepanjang 397 meter. Pantauan tribunambon.com Selasa 7 Oktober 2025 di lokasi tampak rerumputan liar, tanah yang menumpuk hingga mengeluarkan bau busuk. Bau busuk disebabkan karena semua pembuangan sampah rumah tangga dibuang ke saluran drainase ini. Salah satu warga, Adam, saat ditemui tribunambon.com juga mengkritik lambannya penanganan pemerintah terkait permasalahan nyata yang terlihat karena tidak mencari penyebabnya. Ada menyebutkan akibat dari drainase rusak dan penuh sedimen ini menyebabkan banjir di kawasan Rumah 3 yang bersebelahan dengan kampus Unpati. Hal ini terjadi pada musim penghujan 2 bulan lalu yang menyebabkan banjir dan merendam belasan rumah warga di desa Rumah 3. Ia berharap adanya perhatian serius terkait penanganan masalah drainase ini, apalagi situasi ini berada di jalan utama. Informasi lainnya, Tribuners, KPAI RI dorong pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Maluku Tengah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI RI mendorong pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Maluku Tengah. Hal itu disampaikan Komisioner KPAI RI Ai Mariati Salihah pekan kemarin 4 Oktober 2025 saat menyambangi Maluku Tengah. Terlepas dari political will dan anggaran Pemda Maluku Tengah, Mariati menilai suara masyarakat akan masalah kekerasan terhadap anak perlu menjadi acuan.
Lanjutnya, yang harus dilakukan terbersit juga pada pembentukan UPTD di tingkat Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, juga diperkuat kerjasama dengan sektor yang berkaitan. Menurutnya, UPTD PPA dibentuk sebagai layanan unit pelaksanaan teknis. Ia meyakini dengan lembaga PPA tersebut akan memberi jaminan atas situasi kekerasan maupun isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak, semisal eksploitasi anak, TPPO, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini akan ditindaklanjuti KPAI ke depan. Ditegaskan undang-undang menjadi acuan aturan yang mengikat, jadi secepatnya mesti didirikan UPTD. Beliau, ya, saya harapannya sih bertemu hari ini memang dengan Bapak Bupati, ya, tetapi karena beliau ada hal yang mungkin juga sangat penting, kami menghormati beliau, kami mohon untuk mari kita dengarkan suara masyarakat bahwa di sini terjadi 2024 itu 52,6% kekerasan terhadap anak. Yang tadi saya menyimak data dari Ibu Kadis PPA, dan selebihnya itu kekerasan terhadap perempuan. Tidak ada kaitan secara struktural langsung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ini dua institusi yang bekerja sesuai ranahnya. Sehingga kalau mengacu pada PP 55 ya 2024 itu wajib didirikan, dan itu juga akan memberikan jaminan atas situasi kekerasan maupun isu-isu yang berkaitan eksploitasi, ya, berkaitan dengan TPPO misalnya dan lain sebagainya terhadap perempuan dan anak. Jadi kami akan memonitor itu menjadi sebuah capaian-capaian di pemerintah daerah di Maluku Tengah pada masa yang akan datang. Jadi secepatnya kita nggak bisa bicara tahun ini tahun depan, tetapi ukurannya dia sudah masuk dalam RAD atau tidak, rancangan aksi daerah, yang itu tujuannya adalah layanan bagi terselenggaranya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dan layanan ini berbeda dengan kedinasan gitu, karena dia betul-betul memberi dukungan pada fisik, psikis, kemudian juga pemenuhan dan hak-hak anak lainnya kalau dalam konteks perlindungan anak. Dari Maluku Tengah kita ke SBT Tribuners lagi, curah hujan tinggi dan buruknya drainase picu genangan air di Kampung Buton, Kota Bula. Jalan raya di kawasan Kampung Buton, Desa Limumir, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, kembali tergenang setelah hujan mengguyur Kota Bula dan sekitarnya, Selasa 7 Oktober 2025 sore. Pantauan tribunambon.com, ketinggian bahkan mencapai lutut orang dewasa. Akibatnya, aktivitas lalu lintas pun terganggu. Setengah ruas jalan tampak sulit dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sementara sisi lainnya mulai surut mengikuti dataran rendah di sekitar lokasi. Pengendara terpaksa bergantian melintas agar tidak terjebak di tengah genangan. Juga sempat terjadi kemacetan saat jam pulang kantor. Salah satu pengendara, Labudi, 36 tahun, mengaku kondisi itu berulang kali terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur. Menurutnya, meski beberapa titik saluran air telah diperlebar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten SBT, namun sistem drainase belum mampu menampung debit air yang tinggi. Selain menutup ruas jalan utama, air juga menggenangi sejumlah rumah warga di tepi saluran.
Ia berharap pemerintah daerah melalui dinas teknis dapat segera meninjau ulang sistem drainase di kawasan Kampung Buton dan menyiapkan solusi yang lebih efektif agar genangan tidak terus berulang setiap musim hujan. Kita ke berita terakhir, Tribuners. UMKM unjuk kreativitas di pameran HUT ke-26 Buru, dari kerajinan hingga kuliner inovatif. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-26 Kabupaten Buru, pemerintah daerah Kabupaten Buru menggelar pameran bertema UMKM kreatif dan mandiri. Kegiatan ini berlangsung pada lapangan Patimura dimulai dari tanggal 6 hingga 10 Oktober 2025 dengan menghadirkan 40 stand pameran yang menampilkan beragam produk unggulan masyarakat. Pantauan tribunabon.com pukul 13:40 waktu Indonesia Timur, Selasa 7 Oktober 2025. Setiap stand memamerkan aneka hasil karya dan olahan makanan yang dibuat sendiri oleh pelaku usaha lokal. Mulai dari kerajinan tangan, kuliner khas daerah, hingga produk inovatif berbahan lokal. Semuanya menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Salah satu peserta pameran, Misna Taslim dari stand PKK Kabupaten Buru mengungkapkan rasa bangganya dapat ikut berpartisipasi. Misna juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi pengalaman perdana bagi timnya sejak dilantik. Pameran UMKM ini tidak hanya menjadi ajang promosi produk lokal, tetapi juga wadah bagi pelaku usaha kecil untuk belajar, berjejaring, dan meningkatkan daya saing. Mereka pun berharap kegiatan semacam ini dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Dengan semangat HUT ke-26, masyarakat Buru menunjukkan bahwa kreativitas dan inovasi lokal mampu menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi daerah.
olahan yang dibuat kreativitas namanya dimsum. Yang kayak Korea-Korea gitu. Iya, betul. Ala-ala Korea. Itu dibuat sendiri. Kalau jilbab orange Kalau baju jilbab. Banyak. Baju. Ini yang kita bicarakan ibu baju. Baju paling susah kalau orange. Lebih ini jilbab saja. Motor lewat di pantai. Tapi itu biasa nang tua. Lihat begitu. Empat masa 46 ini. Ada makanan olahan yang dibuat kreativitas namanya dimsum. yang kayak Korea-Korea gitu. Iya, betul. Ala-ala Korea. Itu dibuat sendiri. Kalau jilbab orange Kalau baju jilbab. Banyak. Baju. Ini yang kita bicarakan ibu baju. Baju paling susah kalau orange. Lebih ini jilbab saja. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang,